Saya mulai aja ya buat webinarnya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih bagi yang sudah menyempatkan waktunya untuk join di Meet ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai Financial Management for Startup, di mana pembahasannya akan merujuk kepada tips menyusun perencanaan keuangan pada bisnis startup. Acara ini akan saya bawakan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Semoga teman-teman semua dapat menyimak dengan baik dan mendapatkan manfaat dari webinar ini. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Frita Skarputri, teman-teman boleh panggil saya Frita. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari jurusan manajemen di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan magang dari Kampus Merdeka di perusahaan Bisa Artificial Indonesia. Selain itu, teman-teman kalau mau kenal lebih jauh boleh mampir di Instagram saya di @frita. Jadi acara kali ini bakal santai aja ya, karena kita juga mungkin seumuran semua. Oke, kita mulai dari apa sih sebenarnya startup itu? Di sini saya sudah cari research ya tentang startup, terus ada beberapa kata kunci yang muncul dari hasil pencarian terhadap kata startup. Yang pertama ada perusahaan rintisan, inovasi teknologi, mencari pasar, ide dan solusi bagi konsumen, target berkembang pesat, ada investor. Nah, dari berbagai kata kunci ini dapat ditarik kesimpulan dan didefinisikan bahwa perusahaan startup merupakan perusahaan rintisan yang didirikan untuk mengembangkan ide maupun inovasi teknologi untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi bagi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan startup akan terus memperluas pasarnya agar perusahaannya dapat berkembang dengan pesat. Selain itu, pendanaan startup ini juga biasanya didapat dari investor. Nah, setelah mendapat penjelasan singkat mengenai startup tadi, selanjutnya saya akan membahas salah satu komponen penting yang ada dalam sebuah bisnis, yaitu mengenai keuangannya. Nah, di sini ada 6 prinsip manajemen keuangan yang penting untuk diaplikasikan dalam perencanaan keuangan bisnis startup. Yang pertama, sebuah bisnis harus bisa meyakinkan investornya untuk memberikan dananya. Kenapa hal ini menjadi yang pertama dibahas? Karena sebenarnya seorang investor itu bisa saja menempatkan dananya ke investasi yang lebih menjanjikan daripada berinvestasi ke sebuah perusahaan baru. Yang kedua, mereka juga memberikan waktu, dana, dan resikonya untuk perusahaan startup. Untuk mengantisipasi ketakutan investor ini, maka perusahaan harus dapat meyakinkan investor bahwa perusahaan rintisnya memiliki prospek yang baik dan menguntungkan. Sehingga apabila usaha startup mampu menghasilkan keuntungan, maka perusahaan akan dipandang dan mampu menarik minat investor dalam pendanaannya. Lalu yang kedua, menyadari bahwa resiko dan imbalan hasil yang akan didapat adalah seimbang atau sepadan, di mana high risk sama dengan high return. Sepertinya sudah menjadi pemahaman umum ya, apabila resiko semakin tinggi, maka imbalan yang dituntut juga akan semakin tinggi. Keputusan untuk mengambil resiko yang tergolong rendah atau tinggi itu tergantung preferensi tiap individu. Individu itu ada dua ya terbaginya. Yang pertama itu risk taker, di mana risk taker ini cenderung menyukai resiko yang tinggi dengan ekspektasi mendapatkan imbalan yang lebih tinggi juga. Sebaliknya, individu yang merupakan risk avoider cenderung menghindari resiko yang tinggi. Sebagai pengusaha, khususnya bidang startup, penting untuk menilai dan menimbang resiko keuangan yang akan diambil. Perusahaan juga perlu memperhatikan kondisi keuangan usahanya dan memperhatikan juga kondisi pasar yang sedang berlangsung. Selain itu, perusahaan juga perlu mempelajari dan mencari informasi sebanyak mungkin. Jika perlu, perusahaan juga bisa melakukan konsultasi dengan ahli keuangan agar perusahaan dapat memperhitungkan resiko dengan baik dan mengambil resiko yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, akuntansi sebagai bahasa bisnis. Akuntansi ini merupakan bahasa bisnis dan arus kas menjadi urat nadinya.
Penerapan akuntansi dalam transaksi bisnis dapat memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai kinerja bisnisnya, sehingga pelaporan keuangan akan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui akuntansi, perusahaan juga dapat melihat apakah bisnisnya membakar kas atau menimbun kas. Jika terbukti membakar kas, maka perusahaan perlu untuk mencari investasi tambahan. Dari mana? Investasi ini bisa didapat dari pihak eksternal, mencari investor kembali gitu. Lalu, apabila perusahaan terbukti menimbun kas, maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan lebih banyak daripada modal yang telah dikeluarkan. Dan dapat disimpulkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan nilai dan beroperasi secara efektif. Di sini ada gambaran fungsi akuntansi sebagai laporan keuangan dalam sebuah bisnis, di mana korelasi ini sangat berhubungan dan mempengaruhi suatu bisnis. Dalam sebuah bisnis, pasti ada transaksi yang dilakukan, baik pembelian maupun penjualan. Nantinya, dia akan dicatat dalam sebuah jurnal, lalu akan diteruskan dalam pembuatan laporan keuangan, yang nantinya akan memberikan informasi mengenai keadaan keuangan perusahaan. Sehingga pada akhirnya laporan ini akan membantu dalam membuat sebuah keputusan kebijakan yang harus diambil untuk kehidupan bisnis selanjutnya. Hasil evaluasi dari laporan keuangan ini selanjutnya akan menjadi penentu kebijakan baru untuk memperbaiki bisnis. Siklus ini saling berhubungan dan akan terus berputar dalam kehidupan berbisnis sebuah perusahaan. Selanjutnya ada sumber pendanaan untuk startup. Pembiayaan pendanaan untuk startup dapat diperoleh dari pasar modal yang bersifat publik atau private. Pasar modal publik merupakan jenis pasar yang terorganisir dan memiliki standarisasi kontrak dan terorganisasi. Pendanaan pasar modal publik ini bisa didapatkan melalui IPO, Initial Public Offering, di mana perusahaan menjual sahamnya secara publik kepada masyarakat umum. Sementara pasar modal private merupakan pasar yang sifatnya tertutup, di mana negosiasi kontrak pembiayaan dilakukan secara private, dan isi kontraknya pun disesuaikan dengan kebutuhan dua belah pihak. Contoh dari pasar modal private ini adalah transaksi obligasi, di mana investornya saling berhubungan satu sama lain dalam jual belinya. Selanjutnya, nomor 5 adalah meningkatkan reputasi finansial perusahaan agar dapat meningkatkan nilai bisnis. Tujuan dari membuka bisnis salah satunya yaitu untuk mendapatkan keuntungan, sehingga bisnis dapat senantiasa berkelanjutan. Di sini perlu diingat ya, bahwa perusahaan itu memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana pinjamannya kepada investor. Oleh karena itu, perusahaan harus memperhatikan arus kasnya dan menyediakan bagian untuk mengembalikan pendanaan kepada investor. Memperhatikan arus kas ini erat kaitannya dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Di sini ada beberapa hal yang menjelaskan mengapa laporan keuangan itu sangat penting untuk perusahaan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan. Lalu dari informasi ini kita dapat mengevaluasi kondisi perusahaan dan menjadi dasar dalam mengambil keputusan untuk kedepannya. Selain itu, laporan keuangan ini juga menjadi alat komunikasi untuk memberikan gambaran usaha kepada pihak eksternal yang berkepentingan, yaitu investor. Prinsip yang terakhir adalah menyelaraskan kepentingan. Prinsip ini memberikan gambaran bahwasannya setiap orang memiliki kepentingan sendiri dalam menjalankan usahanya, sehingga kadangkala kepentingan sendirinya itu menjadi memberikan konflik ya dalam berbisnis. Contohnya, seorang pemilik usaha umumnya mengharapkan agar laba bersihnya dibagikan kepada mereka dalam bentuk dividen. Pembayaran dividen merupakan salah satu bentuk pengembalian yang diperoleh pemilik usaha. Namun, terkadang tim manajemen tuh ada kepentingan lainnya, seperti contohnya menginginkan laba untuk ditahan dan tidak dibagikan agar dapat digunakan sebagai modal ekspansi bisnis. Contoh tersebut menggambarkan konflik kepentingan yang bisa terjadi antara pemilik usaha bisnis dengan tim manajemen. Supaya dapat meminimalkan atau menghindari terjadinya konflik, maka perlu dilakukan penyelarasan antara kepentingan investor,
pendiri usaha, pekerja, dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu adanya negosiasi dan penyelarasan terhadap tujuan dan kepentingan yang akan diraih bersama untuk kebaikan perusahaan. Selanjutnya ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam mengatur keuangan perusahaan yang wajib dipahami, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang pertama kita bahas yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca ini memiliki fungsi untuk melihat informasi bisnis mengenai sumber daya apa yang kita miliki dan dari mana sumber pendanaan untuk perusahaan ini. Neraca ini diilustrasikan dengan timbangan sehingga dapat dilihat berapa besar aset dan bobot bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Di sini di dalam neraca juga ada peribahasa bahwa aset itu sama dengan kewajiban plus modal ya. Laporan keuangan neraca ini memiliki dua sisi, yaitu sisi aset atau harta di sisi debit dan kewajiban modal di sisi kredit, di mana kedua sisi ini harus seimbang. Aset perusahaan ini termasuk aset lancar atau aset-aset yang paling mudah diubah menjadi uang tunai, dan penggunaannya hanya dalam waktu yang singkat. Contohnya, kas, piutang, saham. Itu beberapa contoh dari aset lancar. Lalu untuk selanjutnya aset tetap berwujud, contohnya itu tanah, bangunan, dan kendaraan. Aset tetap berwujud ini adalah aset yang berwujud, serta penggunaannya digunakan untuk waktu yang panjang dan biasanya permanen, dan bukan untuk diperjualbelikan kembali. Lalu selanjutnya aset tetap tak berwujud. Aset tetap tak berwujud ini adalah aset yang dimiliki perusahaan tetapi tidak memiliki bentuk fisik, lalu umumnya diperoleh dan dikembangkan sendiri dan juga digunakan untuk operasional perusahaan. Contohnya hak paten, hak cipta, merek, dan perjanjian sewa. Lalu selanjutnya di sisi kredit, ada kewajiban dan modal, ada hutang usaha dan hutang bank sebagai sumber dana yang dimiliki perusahaan, di mana hutang usaha merupakan kewajiban jangka pendek yang pengembaliannya itu kurang lebih jangka waktunya di bawah 1 tahun. Lalu hutang bank merupakan kewajiban jangka panjang yang pengembaliannya lebih dari 1 tahun kurang lebihnya. Jadi perbedaan dari hutang bank dan hutang usaha ini ada di jangka waktu pengembaliannya. Lalu ada modal sendiri, yang modal di sektor ini biasanya modal yang diberikan oleh kita sebagai owner untuk perusahaannya. Dan yang terakhir ada modal yang diinvestasikan dari investor, yang dari investasi yang kita cari di awal. Lalu selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi dalam akuntansi menjadi salah satu hal penting, karena laporan laba rugi ini dapat membantu mengukur dan mengetahui kinerja atau performa perusahaan dalam satu periode atau dalam 1 tahun, sekaligus membantu perusahaan mengukur langkah perusahaan dalam periode selanjutnya. Jadi laporan laba rugi ini juga sangat mempengaruhi ya apa yang akan kita putuskan, yang perusahaan putuskan untuk periode selanjutnya. Nah, di sini laporan laba rugi ini saya ilustrasikan sebagai pizza yang ada 8 potong ini ya, di mana 8 potong pizza ini merupakan total penjualan yang diperoleh oleh perusahaan atau bisa kita sebut dengan omset. Omset ini sebenarnya merupakan keuntungan kotor yang tidak bisa dijadikan acuan atau tolak ukur kesuksesan suatu bisnis. Jadi omset ini adalah total penjualan yang belum dikurangi oleh berbagai biaya yang kita keluarkan dalam membuat suatu produk. Nah, dalam ini kan ada 8 potong pizza ya. Lalu 2 potong pizza ini merupakan harga pokok penjualan bernilai 2. Lalu di bawahnya ada biaya operasional bernilai 2. Biaya operasional ini termasuk gaji karyawan,
listrik, air, pajak. Lalu sisanya yang 4 potong itu merupakan keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan. Jadi, keuntungan yang diperoleh perusahaan ini merupakan total keseluruhan omset, dikurangi harga pokok penjualan dalam pembuatan produk, dan biaya operasional yang digunakan dalam membuat produk. Dan diperoleh keuntungan labanya adalah 4. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Sehat tidaknya bisnis ini dapat dilihat dari cash flow yang ada di laporan arus kas. Laporan arus kas ini dipengaruhi oleh aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasional ini digunakan untuk menilai arus kas yang keluar masuk perusahaan. Lalu aktivitas investasi ini misalnya pembelian atau penjualan aset tetap yang menambah atau mengurangi kas. Kemudian yang ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan ini misalnya pinjaman dari perbankan atau pinjaman dari pihak ketiga. Lalu selanjutnya arus kas masuk dan arus kas keluar, di mana arus kas masuk ini meliputi penjualan tunai, pembayaran piutang, dan tambahan investasi. Jadi arus kas masuk ini menjadi total kas yang kita miliki ya, dan sumber-sumbernya ini dari penjualan, pembayaran, dan tambahan investasi. Lalu ada arus kas keluar. Arus kas keluar ini biaya yang kita keluarkan dari arus kas yang masuk tadi. Jadi arus kasnya itu saling berhubungan ya, dari arus kas masuk ke arus kas keluar. Arus kas keluar ini apa saja sih? Nah, arus kas keluar ini termasuk kepada penarikan uang oleh pemilik, lalu pembayaran hutang, dan pembagian dividen dari hasil perusahaan. Arus kas keluar ini masuk menjadi salah satu komponen penting yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Jadi arus kas masuk dan arus kas keluar ini bisa dilihat seperti keran air ya, di mana arus kas masuk itu menjadi air yang turun ke dalam sebuah wadah, dan nanti arus kas keluar merupakan air yang tumpah dari wadahnya itu sendiri ya. Baik, kita sudah sampai di penghujung materi ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau ingin diskusi, boleh ya di on mic teman-teman gitu deh. Baik, karena tidak ada yang ingin disampaikan, maka saya akan tutup webinar hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas kembali.